47 hari kan anak saya meninggal umur 8 tahun. Dia meninggalnya kan di kali Buya, di sungai di kampungku. Disebut jauh enggak, disebut deket enggak. Tapi anakku Buya belum pernah mandi di kali. Tapi pas hari itu dia ke kali, terus pas hari itu juga dia enggak ada. Ada yang ngajakin, ada yang manggil katanya 3 kali. Terus aku nanya sama setiap orang, siapa yang manggil itu, siapa yang ngajak itu, tapi nggak ada. Almarhum jalannya sendirian, katanya terburu-buru, Buya. Kecil dulu katanya, Allah alam benar tidaknya. Anak kecil dicuri, lalu ada dibunuh, kemudian dijadikan bagian, ditaruh di tempat jembatan dan sebagainya. Lalu jangan dikatakan, oh anak kecil jadi budaknya setan. Oh enggak. Meninggal umur 8 tahun. Dia meninggalnya kan di kali Buya, di sungai di kampungku. Disebut jauh enggak, disebut deket enggak. Tapi anakku Buya belum pernah mandi di kali. Tapi pas hari itu dia ke kali, terus pas hari itu juga dia nggak ada. Ada yang ngajakin, ada yang manggil katanya 3 kali. Terus aku nanya sama setiap orang, siapa yang manggil itu, siapa yang ngajak itu, tapi nggak ada. Almarhum jalannya sendirian, katanya terburu-buru, Buya. Aku cari almarhum nggak ada kemana-mana, padahal teman-temannya ada di sini. Aku nggak tahu dia ke kali, Buya. Dia nggak pernah ke kali. Makanya nggak ada pikiran aku dia ke kali. Ada yang manggil di sini. Bunda, ada Adam Siapa kan? yang bilang katanya Katanya gitu, dipanggil-panggil? Buya. Siapa yang bilang dia dipanggil? Siapa yang berkata? Bunda, Buya kan saya lagi sholat asar ya Buya ya. Suami kan lagi di sini, lagi tamu Buya, dia kan kerjanya kerja tas Buya. Terus almarhum ada Buya udah mandi malahan mah. Almarhum kan biasanya kalau mandi Buya mau berangkat ngaji itu baru mandi. Ini mah asar udah mandi, katanya udah mandi, udah main di sawah. Terus ada yang manggil temennya Buya, katanya cowok. Siapa yang dengar? Anda mendengar panggilan itu? Saya enggak, bukan, saya lagi sholat asar, cuman suami sama mertua denger 3 kali katanya Buya, anak cowok. Adam, katanya Buya 3 kali, pokoknya ayo, katanya. Iya bentar, kata Jalu, kata anakku Buya. Terus saya nanya ke setiap orang, bener si Jalu ada yang manggil, terus siapa yang manggil dia? Kata saya enggak ada, saya ngelihat Jalu, saya kira mah bukan mau ke kali, katanya Buya, kalau mau ke kali mas saya cegah, tapi Jalu berangkatnya enggak sama siapa-siapa, sendirian, kata saya. Kata orang-orang yang lihat Jalu Buya, dia enggak jalan gede, enggak jalan raya Buya, dia tuh jalan kampung, jalan ganggang kecil Buya, ke tempat kali itu. Terus kata saya, terus siapa tuh yang manggil anak saya? Kata saya, dia belum pernah ke kali Buya, katanya gitu. Kata saya langsung cari ke kali Buya, emang bener Buya. Dari jembatan kiri ke jembatan kanan rame, banyak orang Buya, banyak yang videoin. Ya Allah, belum ada yang nolong anak saya Buya. Pada saat saya kesana belum ada yang nolongin, malah banyak yang videoin. Malah nyariin ini anak siapa, ini orang mana, belum ada yang nolongin, terjun langsung nggak ada Buya. Setelah ada suami, saya datang baru Buya tuh tolong, teriak-teriak minta tolong. Iya Kak. Terus silakan. Buya. Makanya saya ya Allah, ini salah saya ya Buya ya, ini salah saya ya Allah. Saya teledor ya sama anak saya, kata saya coba pas hari itu saya nggak sholat asar dulu, cari anak saya dulu, kata saya Buya. Ya Allah Buya, seumur hidup anak saya nggak pernah ke kali atau Buya. Subhanallah. Terus Buya, kan Buya pas pagi-paginya kan anak saya sekolah ya Buya ya, masih ulangan Buya. Nah, nama almarhum kan Adam Suhendri di kertas ulangan itu, tapi pas hari Selasa itu dia bukan namain Adam Suhendri Bunda Buya, tapi AA Slamet.
Ya Allah, kata pas pagi almarhum mau sekolah, sorenya kejadian tenggelam itu Bu ya, pagi-paginya dia ngasih nama AA selamat 2 kali malah Bu ya, ngasih AA selamat itu. Ya Allah, kata saya teh maksudnya teh apa aja lu, kata saya teh Bu ya. Baik, Apa subhanallah. Baik, cukup ibu yang solehah. Subhanallah. Cukup, insya Allah. Baik. Yang pertama, ibu yang solehah. Ibu tidak perlu merasa bersalah. Karena ibu tidak salah. Ibu bukan melepas anak di sungai, tidak. Ibu lagi sholat. Dan ibu tidak perlu merasa bersalah. Jangan merasa terpuruk. Jangan panjang penyesalan dengan merasa bersalah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah, secara zahir memang ibu yang solehah mendapatkan musibah. Anak 8 tahun, 47 hari yang lalu wafat. Tenggelam. Jika orang dewasa saja yang banyak dosa, kemudian lalu mati tenggelam, maka ia matinya mati syahid yang menjadi diampuni dosanya. Apalagi putra Anda, ini anak Anda, yang masih 8 tahun belum balik. Dia sudah bersih dosanya, ditenggelamkan oleh Allah, maka ini adalah kemuliaan di atas kemuliaan. Secara zahir, memang berduka dan bersedih, tapi pada hakikatnya, dia adalah dalam kemuliaan. Dia tidak ada dosa. Dia tempatnya di surga. Adapun cerita tentang memanggil atau ada yang memanggil dan sebagainya, benar atau tidaknya, nggak terlalu penting. Kalau seandainya tidak ada yang memanggil, kemudian biasanya ada di kampung, ada cerita-cerita yang dibuat, ini itu. Ada kebohongan. Atau bang ada yang memanggil. Yang memanggil, subhanallah. Tidak penting siapa yang memanggil, yang jelas anak itu mati. Yang memanggil siapa saja Allah. Yang memanggil siapa saja atau mungkin Allah mengirimkan suara dan seterusnya. Saya sudah dipanggil sehingga dia keluar. Sehingga dia mengikuti suara ini karena Allah akan muliakan di tempat tersebut. Lalu dia pergi ke sungai, dipanggil ayo, 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 dia ikut ke sungai. Berarti dia akan dimuliakan oleh Allah. Yang manggil siapapun dia. Akan tapi ya jangan sampai percaya dengan keyakinan. Khawatir sebagian kampung, wah anakku adalah dicuri oleh apa? Dicuri oleh setan dan sebagainya. Enggak ada itu semuanya, jangan percaya. Anakku di bawah ini bahaya sekali. Yang jelas dia wafat dalam keadaan menjadi orang mulia, ahli surga. Ahli surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan menghubungkan dengan satu kepercayaan. Mohon maaf kalau Anda pernah mendengar cerita tentang anak kecil jadikan tumbal. Yang dosa adalah yang menjadikan tumbal. Na'udzubillah tumbal. Anak kecil dulu katanya, Allah alam benar tidaknya. Anak kecil dicuri, lalu ada dibunuh, kemudian dijadikan bagian, ditaruh di tempat jembatan dan sebagainya. Lalu jangan dikatakan, oh anak kecil jadi budaknya setan. Oh enggak. Anak kecil didolimi tempatnya di surga. Seorang tuanya di surga kalau rela. Jangan punya keyakinan aneh. Biarpun dia, termasuk kalau ada orang, mohon maaf, dibunuh. Didolimi sama orang, dalam bahasa lain dijadikan tumbal. Bukan jadi budaknya setan, enggak ada. Yang jadi budaknya setan yang membunuh tadi itu. Yang berbuat jahat itu yang jadi budaknya setan. Yang meninggal dunia terdolimi, mati syahid, mati mulia. Maka jangan sampai ada menghubungkan ke sana. Atau tempat angker, dibawa oleh jin dan sebagainya. Oh, enggak ada itu semuanya. Anda jangan. Yang jelas anak Anda adalah anak yang wafat dalam keadaan mulia, yaitu ditenggelamkan oleh Allah. Dalam keadaan dia juga belum balik, maka dia mulia di atas mulia. Anda tidak usah. Dari sisi ini adalah sebuah kemuliaan. Dan Anda harus bangga dari satu sisi. Tapi pada satu sisi ada sedih kehilangan seorang anak. Maka dari itu, hilangkan dugaan-dugaan yang tidak baik. Karena ada di kampung misalnya, oh ini tempatnya angker, biasanya dibawa, oh dipanggil oleh setan. Itu sebenarnya sekarang jadi budak setan dan sebagainya. Mana itu ilmu dari mana itu? Akidah apa itu? Anak kecil, bahkan orang dewasa didolimi, dibunuh oleh seseorang misalnya, dia akan mulia. Mana ada orang didolimi langsung dibunuh lalu gentayangan. Itu adalah keyakinan di kampung karena sering terlalu banyak nonton sinetron kan. Jadi tidak ada. Jadi kalau orang terdolimi mulia di hadapan Allah, bukan roh gentayangan, tidak ada. Anak kecil yang wafat mulia di hadapan Allah, nggak ada istilahnya nanti. Kalau seandainya, mohon maaf, seandainya jadi tumbal dan sebagainya seperti keyakinan orang-orang yang dolim itu, orang yang yang akidahnya salah, maka yang dibunuh tidak dosa. Yang dibunuh tidak masuk keharaman. Yang membunuh itulah yang masuk dosa besar, dolim.
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi adapun adanya isyarat-isyarat di waktu hidupnya, isyarat bisa saja kebetulan, bisa saja Bang Allah berikan petunjuk, yang jelas tidak boleh suudzon, tidak boleh prasangka buruk. Mungkin kalimat-kalimatnya ditulis seorang anak adalah agar jadi hiburan bagi orang tuanya, bahwasanya dia adalah minta doa selamat dan dia akan selamat, dia akan diberi kebaikan dan seterusnya. Tapi kalau ternyata ada kalimat jelek, jangan percaya. Misalnya adalah, aku akan, misalnya, naudzubillah, ada orang anak kecil minta, mohon maaf, misalnya, Umi, saya mau ke neraka, kok begitu mati, Anda tidak usah percaya. Itu tulisan ditulis adalah, belum salah, aku mau masuk neraka, maksudnya mungkin ada terusannya, jika aku tidak berbakti. Tapi ternyata aku jadi berbakti, dia ada terusnya. Intinya begini, anak kecil meninggal dunia, kalaupun seandainya ada tanda-tanda yang tidak baik, maka Anda tidak boleh membawanya kepada ketidakbaikan. Apalagi Anda tidak menemukan sesuatu yang tidak baik. Anda lagi sholat. Anak Anda diambil oleh Allah dalam keadaan Anda menghadap kepada Allah. Anak Anda diwafatkan dalam keadaan tenggelam. Maka ketahuilah ibu yang solehah. Kita lihat, ini adalah mulia. Dia adalah menjadi hamba yang dikasih oleh Allah. Dan dia adalah ahli surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berpikiran macam-macam. Satu sisi memang sedih. Tapi sisi lain Anda harus bangga. Dan ingat, kami sampaikan kepada siapapun. Jika ada kejadian-kejadian Anda tentang kematian-kematian, awas, ini masalah keimanan. Jangan sampai Anda punya keyakinan-keyakinan yang kotor, seperti ada roh gentayangan, roh nggak nyampe, roh diseksa, roh jadi budak setan, roh ini adalah itu keyakinan yang batil, sesat, salah, tidak boleh diikuti. Kalau orang terdolimi, ialah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ananda bukan terdolimi, insya Allah dia memang mungkin pengen main dan sebagainya, kepleset dan sebagainya, kemudian wafat mulia. Semoga Allah mengangkat derajat Anda, ibunda yang solehah dan suami. Dan setelah itu, anak ada di surga. Dan Allah beri nanti. Selain itu akan diganti oleh Allah dengan anak yang lebih hebat, lebih